Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan menikmati firman dan perjamuan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Maka pada pagi hari ini kami datang menghadap tata hadirat-Mu yang maha kudus. Dan kiranya Engkau Allah yang mengurapi kami, melayakkan kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian, Engkau Bapa yang mengasihiku. Kasih-Mu terlalu besar bagi kami, sehingga Engkau mengorbankan nyawa-Mu untuk tebus dosa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk atas segala kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang Kau beri, Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Terima kasih Tuhan bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang. Selama hidup mengasihi-Mu Tuhan,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Terima kasih Tuhan, selama hidupku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Raja. Aku mari tinggikan namanya. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, segala pujian hanya bagimu. Haleluya. 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 Glory. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar, buat pengorbananmu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Kami yakin Tuhan Kau hadir pada pagi hari ini. Kau melawat setiap kami, Kau menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami yang haus dan rindu akan Tuhan jamah pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu selamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Allah kami. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kami agungkan, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini Tuhan, kami mau tetap katakan Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau baik untuk kami. Terima kasih Tuhan.
Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Baik. Saya rindu sidang jemaat Tuhan angkat pujian ini. Ya terima kasih ya Tuhan. Selalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Saya jemput, mari kita bangkit berdiri. Bagiku Dialah yang baik. Ya, biarlah namamu dimuliakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Allah, Kau Allah yang baik. Ya Allah baik, Dialah baik bagiku. Oh, Dialah yang baik. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Allah baik. Sekali lagi, Dialah yang baik. Ya Allah baik, oh, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dialah baik bagiku. Allah baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami datang di tempat ini untuk memuji nama Tuhan. Itu anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami mau meninggikan Tuhan, dan biarlah dari awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapa yang hari ini merasakan kebaikan Tuhan? Amin. Mari kita angkat pujian datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dialah dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa. Kemuliaan, amin, hanya bagi Dia. Katakan, ku mau beri korban, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak, ku mau bersorak. Semuanya, hey, dan menangis di hadapannya. Umatnya datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai.
datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja, amin, haleluya. Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya ku mau beri korban, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu, amin. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai dan menyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, nyambut hadirnya, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita mau menikmati firman Tuhan, dan kita mau menikmati perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, karena salib-Mu aku hidup, karena salib-Mu aku menang. Dan hanya salib Tuhan yang berkuasa, yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Mari kita angkat pujian ini, hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, Kau memberikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan.
Tuhan, kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat karena salibmu, salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidup. Terima kasih Kau memberikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Oh, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu, amin, ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu karena salibmu, ku karena salibmu. Oh, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian ini. Karena salibmu ku hidup, Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami ada di rumah-Mu juga untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara bagi kami semua. Karena kami ingin mendengar firman-Mu, Engkau memberikan kepada kami pengertian
urapi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari kitab Yosua pasal 1 ayat 2 sampai 4 tentang mengambil apa yang Tuhan janjikan. Mengambil apa yang Tuhan janjikan. Saudara, saya baca ayat 2 sampai ayat 4. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah Samna itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara, ini janji yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Kira-kira saudara dari zaman itu kira-kira 500 tahun yang lalu saudara Tuhan bicara kepada Abraham. Dan sekarang Yosua akan mengambil seluruh janji itu. Saudara, ini yang ada. Nah, hambaku Musa sudah mati. Sebab itu bersiaplah. Saudaraku, kalau kita lihat ayat yang ini kita menemukan hambaku, kata Tuhan, Musa sudah mati. Ya, Musa sudah mati, tapi Tuhan hidup. Musa sudah mati, hambaku Musa sudah mati, tapi Tuhan hidup. Saudara, Musa itu pemimpin besar orang Israel. Dia membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Dia tinggal sekian lama, itu pemimpin besar. Kira-kira yang digembalakannya itu sampai hampir 3 juta orang di padang gurun. Yang sukar, tapi Musa dengan Tuhan dia bisa mengatur semua. Sekarang sudah mati. Menurut orang berpikir kalau Musa sudah mati, bagaimana? Siapa yang akan menjalankan? Ini tidak gampang. Sekian banyak itu tidak gampang. Tapi saudara, Tuhan hidup. Walaupun Musa sudah mati, Tuhan hidup. Musa boleh mati, boleh silak dia. Tapi pekerjaan Tuhan tidak pernah mati. Saudara, ada dulu orang mengatakan tentang kedatangan Yesus. Saya tidak percaya Yesus akan datang, dia bilang. Saya bilang, kamu percaya atau tidak percaya, tetap Tuhan datang. Saudara, jadi kita lihat saudara di sini. Jadi Tuhan tuh nggak bergantung kepada manusia. Tuhan tuh tidak bergantung kepada tokoh. Wah ini orang hebat. Tidak saudara. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan bisa pakai siapapun. Asal kita mau saudara, asal kita bersedia, Tuhan bisa pakai. Saudara mengatakan, Tuhan aku mau, Tuhan bisa pakai. Saudara, Tuhan pakai keledai loh untuk tegur Bileam. Bileam itu keras kepala. Dia disuruh jangan memberkati, jangan mengutuki orang Israel. Tetap aja mau jalan. Tuhan pakai siapa? Keledai. Keledai itu tiba-tiba ngomong, lagi ditunggangi tiba-tiba ngomong. Saudara, Tuhan bisa pakai mulut keledai untuk bicara. Tuhan bisa pakai siapapun yang mau. Tuhan tidak pernah bergantung kepada orang, tokoh siapapun, tidak. Tuhan itu hanya berkata siapa yang mau. Saudara, nah Tuhan bicara, hambaku Musa udah mati. Tapi Tuhan mau pakai Yosua. Karena Yosua dia mengatakan aku mau Tuhan. Dan Yosua sudah dibentuk oleh Tuhan di padang gurun 40 tahun bersama dengan Musa.
dan Yosua siap, saudara. Tuhan bisa pakai batu-batu untuk menyadarkan orang. Tuhan bisa pakai siapapun. Saudaraku, jadi saudara mau melayani Tuhan, saudara memberikan sesuatu, saudara tinggal berkat Tuhan, aku bersedia, aku mau. Maka Tuhan akan bisa pakai saudara dalam segala hal. Nah sekarang Yosua, Tuhan bicara kepada Yosua, sekarang waktunya kamu bangun. Tadinya Yosua belum mau bergerak. Dia masih ada di dataran Moab, dekat sungai Yordan, tinggal nyebrang. Bangunlah, seberangi sungai Yordan. Ini perintah pertama dari Tuhan. Perintah pertama macam-macam saudara kepada setiap orang. Kepada Nabi Yeremia, kepada Nabi Yesaya, tetapi kepada Yosua dia perintahnya seberangi sungai Yordan. Saudara, enggak mungkin. Nyeberangi sungai Yordan pada waktu itu enggak mungkin. Sebab itu musim semi. Itu musim semi. Itu kira-kira jatuh antara Maret dengan April. Jadi waktu Yosua menyeberang sungai Yordan itu sekitar Maret dan April, saudara. Itu mendekati Paskah. Ya, mendekati Paskah. Paskah itu biasanya Maret April ya saudara. Nah sekitar itu atau mungkin di Aprilnya saudara. Itu musim semi. Musim semi itu hujan lebat. Musim semi itu ada yang namanya hujan musim semi, ada hujan musim gugur. Hujan musim semi itu banjir sungai Yordan. Sungai Yordan itu akan meluap banjir sampai kemana-mana. Bahkan dikatakan sampai sekitar berapa kilo saudara, itu banjir. Kalau kita lihat saudara, banjirnya itu sangat tinggi saudara. Nah itu yang kita lihat. Tapi Tuhan nyuruh nyebrang. Di saat banjir Tuhan nyuruh nyebrang. Kata orang, jangan nyebrang, ini belum waktunya. Belum waktunya. Waktunya itu kalau mau pergi ke sana pas kira-kira lagi musim agak surut sedikit nyebrang. Tuhan enggak, saat hebat-hebatnya nyebrang. Saudara, kadang-kadang Tuhan tuh suka buat begitu. Itulah tindakan iman. Jadi langkah iman adalah seperti itu saudara. Saat banjir-banjirnya, saat hebat-hebatnya, lalu melangkah menyeberang. Makanya saya katakan biasanya orang nunggu, tapi Tuhan enggak saudara. Kalau Tuhan suruh saudara jalan. Tuhan menyuruh menyeberang, mau atau tidak. Cuman Tuhan bilang itu, mau atau tidak. Kalau tidak mau, ya sudah, kamu begini terus. Tapi kalau kamu mau, melangkah. Saudara, kalau saya lihat saudara dari gambar ini, saudara kalau gambar ini Sungai Yordan ya. Ini Sungai Yordan, ini Danau Galilea, ini Danau Galilea, ini Sungai Yordan. Saudara lihat kecuramannya di gambar ini curam. Saya lihat di catatan itu Yordan itu dari kata yarat itu turun. Jadi alirannya itu turun benar memangnya. Makanya Sungai Yordan itu sebetulnya cukup deras turunnya saudara, air yang deras. Jadi dari Danau Galilea dalam setiap 24 jam Sungai Yordan mengalirkan 7 juta ton air ke laut mati. Jadi setiap 24 jam saudara ini aliran air ini penuh datang ke laut mati dengan deras. Air Sungai Yordan sulit diseberangi, nggak mungkin. Saudara, di sana tidak ada penyeberangan. Jadi itu betul-betul membuat satu batasan, saudara. Nah, sekarang kita lihat kalau kenapa ini kan laut mati yang paling rendah, saudara, 393 meter dari permukaan laut. Kemudian kita lihat ini jadi permukaan laut ya, 398 tambah 3 ini dalam sekali saudara, 398 dari permukaan laut. Kita lihat ini Danau Galilea, ini hulu sungai, saudara ini turun sampai benar. Nah, waktu banjir ini banjir saudara,
air di sini yang turun di sini ini juga ngalir makin deras. Jadi tidak mungkin nyebrang. Itu tidak mungkin, nggak masuk akal. Tuhan itu kadang-kadang begitu saudara, menyuruh kita melangkah dalam kondisi yang nggak mungkin. Yang dalam kondisi yang parah. Saudara, Watchman nih dalam bukunya dia mengatakan begini, pada waktu dia sakit berat, saudara, dia melangkah aja nggak bisa, berdiri aja nggak bisa. Dia bilang, saya melangkah tuh nggak bisa. Sakitnya berat, bangun pun sulit. Tapi di dalam waktu itu Tuhan berkata, bangunlah kamu jalan. Dia, saudara, ngelangkah itu dia berkata, selangkah itu rasanya beratnya luar biasa, kayak jalan jauh. Sampai ngelangkah aja keringetnya saudara mau gombyos. Tapi Tuhan bilang jalan. Dia jalan saudara, terus keringetan sampai gak kuat. Dia terus jalan, turun tangga saudara. Setelah turun saudara, sampai di bawah, tiba-tiba bes hilang. Sehat luar biasa. Kadang-kadang begitu saudara. Jadi itu Tuhan ingin dipermuliakan. Yang lalu saya bilang, seringkali Tuhan nunggu sampai Lazarus mati dulu, bukan hanya mati, sampai dikubur, baru dibangkitin. Sebenarnya saudara, kenapa sih Tuhan kok begitu-begitu amat? Tuhan itu ingin umatnya itu memuliakan Tuhan itu tinggi. Hanya itu saudara. Tuhan itu ingin saudara itu memuliakan. Kita kan pernah nyanyi lagu, tinggikan dirimu saudara, mengatasi langit. Bagaimana saudara meninggikan Tuhan sampai mengatasi langit? Saudara, bagaimana saudara? Tuhan hanya bisa ditinggikan oleh orang yang dicintainya. Dan orang yang dicintainya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Salah satunya adalah Lazarus. Keluarga Maria, Marta, dan Lazarus itu orang yang dicintai Tuhan. Dan Tuhan bisa ditinggikan oleh dia. Bagaimana caranya? Biarkan Lazarus sakit, biarkan Lazarus mati, biarkan Lazarus dikubur, sehingga Marta tidak ada pengharapan lagi, habis. Lalu kemudian Maria cuma bisa menangis. Tapi Tuhan datang. Dan semua orang saudara, sejak itu semua orang tuh meninggikan Tuhan. Luar biasa. Dia menyembah akan Yesus. Dia membangkitkan. Seringkali begitu saudara. Jadi kenapa banjir itu penuh sampai disuruh nyebrang? Biar nama Tuhan ditinggikan. Sama dengan menyeberang sungai Yordan. Saudara menyeberang laut Kolsom atau menyeberang laut Teberau. Saudara, sungai Yordan ini penting. Ini sungai yang penting. Bukan hanya aliran sungainya itu menyuburkan. Jadi dari atas itu saudara, itu air itu turun, kita lihat paling atas itu ada Gunung Hermon juga saudara. Itu turun air ini lalu menyuburkan wilayah-wilayah. Makanya daerah sungai Yordan itu daerah subur saudara. Nah itu turun semua. Tapi bukan hanya subur itu saja, ada banyak peristiwa yang berhubungan dengan sungai Yordan. Saudara, kita lihat Yosua menyeberang sungai Yordan sebelum masuk Kanaan. Jadi Kanaan, negeri perjanjian di seberang Yordan. Elia menyeberang sungai Yordan sebelum diangkat ke sorga. Saudara, kemudian Naaman mandi di sungai Yordan, sembuh dari kusta. Saudara, Yesus sebelum pelayanan dibaptis dulu di sungai Yordan. Jadi saudara, sungai Yordan itu mempunyai peristiwa-peristiwa yang penting dalam Alkitab. Nah, kita lihat lalu bagaimana dengan kita saudara. Kalau kita lihat di sini, nah saudara, jika Yosua taat kepada Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan, dia hidup dalam satu negeri perjanjian. Dia tidak hidup di padang gurun lagi, dia tidak bergantung kepada yang lain lagi. Dia hidup di negeri perjanjian yang limpah dengan air susu dan madu, saudara. Mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa kerja, mereka bisa membuat bangun bait Allah di Yerusalem. Kalau Yosua taat, dia bisa hidup di negeri perjanjian. Jika Elia
tidak taat, saudara, nggak bisa diangkat. Tapi Elia taat menyeberang Yordan. Dia diangkat ke sorga hidup-hidup. Saudara, kalau saudara mau diangkat Tuhan hidup-hidup, ingin ikut dalam pengangkatan saudara taat kepada Tuhan. Kalau disuruh menyeberang Yordan, menyeberang Yordan. Saudara, menyeberang Yordan, saudara. Naaman taat. Kalau Naaman mengatakan, saya tidak mau apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, di negaraku ada sungai lebih bersih dari sungai Yordan. Berarti saat itu sungai Yordan itu kotor. Jadi Naaman kenal sungai Yordan itu tidak jernih. Lebih jernih sungai di negaranya, Abana dengan Parpar. Tapi Naaman taat. Walaupun airnya kotor, dia taat. Dia masuk ke sana, ini panglima saudara, suruh mandi di air kotor. Tapi dia taat. Lalu dia mandi, tidak 1 kali, tapi dia sampai 7 kali saudara. Di air yang kotor itu, saudara kalau lihat air kotor gak mau mandi. Saudara kadang-kadang kita lihat, ini air, kok airnya warnanya kuning. Kita kadang-kadang gak mau mandi. Ada orang gak usah mandi. Tapi Naaman masuk saudara. Kalau tidak mau, dia tetap kusta. Yohanes menolak membaptis Yesus di Yordan. Tapi Tuhan mengatakan, lakukan sesuai dengan kehendak Bapa, lakukan. Dan Yesus dibaptis saudara. Yordan, itu salah satu ujian besar untuk ketaatan. Banyak para penafsir mengatakan bahwa Yordan itu lambang kematian dari diri sendiri, kematian dari daging. Baru bisa. Saudara, itu lambang hidupku bukannya aku lagi. Saudara, kemarin saya kan dari ada acara di Bandung. Kemudian saya ke Jakarta, terus saya jalan diantar sama teman saudara. Teman itu ngobrol, lalu kita ngobrol sampai kata hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi itu apa? Nah saya bilang begini, kita kan tahu pegawai pemerintah seperti menteri atau apa. Pada waktu itu ceritanya tuh begini saudara, saya jelaskan saja. Saudara, suatu waktu ini saya punya saudara, dia ada janji dengan saya mau pergi ke satu kantor pemerintahan kira-kira jam 1 siang. Tiba-tiba dia ditelepon untuk pergi. Pemerintah telepon dia untuk pergi ke Papua. Dia bilang ke saya nggak bisa pergi, saya nggak bisa temenin kamu. Aduh, saya ini penting, saya bilang. Iya, tapi saya harus pergi dan kita harus berkata siap. Ke komandan bilang pergi, saya mengatakan siap. Terus saya berkata, itulah hidupku bukannya aku lagi. Dia tidak punya wewenang untuk diri sendiri. Dia tidak bisa mengatakan menolak. Kalau malam itu disuruh pergi, dia akan pergi. Semua prajurit itu demikian. Kalau komandannya bilang, hari ini kamu pergi. Walaupun dia sedang mengerjakan sesuatu, yang penting komandan bilang pergi, dia pergi. Saudara, itu namanya hidupku bukannya aku lagi. Jadi semua prajurit dimanapun juga, namanya prajurit, dia punya prinsip hidupku bukannya aku lagi. Karena dia kalau negara suruh pergi ke medan perang, dia akan pergi, dia tinggalkan keluarga. Saudara, prinsip itu adalah prinsip yang ditanamkan oleh Tuhan. Bahwa Yesus adalah panglima perang. Kalau Tuhan suruh pergi, pergi. Saat Yosua disuruh menyeberang Yordan, tidak peduli sungai Yordan itu lagi banjir atau apa, dia akan pergi. Ujian ketaatan untuk mengatakan hidupku bukannya aku lagi. Saudaraku, Yordan seringkali digambarkan lambang matinya keinginan daging kita. Matinya keinginan daging kita. Saudara, itu
Ada. Menyeberang sungai Yordan itu tidak ada bedanya secara kualitas dengan menyeberang Laut Teberau, saudara. Orang Israel menyeberang Laut Teberau atau Laut Kolsom, saudara. Orang Israel keluar dari Mesir menyeberang Laut Teberau. Orang Israel masuk ke Kanaan. Jadi orang Israel keluar dari Mesir, dia nyeberang Laut Teberau. Saudara, orang Israel masuk Kanaan, nyeberang sungai Yordan. Saudara, dalam kondisi apapun, kalau Tuhan mengatakan jalan, maka harus jalan. Itulah iman. Iman. Bagaimana saudara punya iman? Sehingga orang mengatakan, apakah saat itu Yosua matanya ditutup? Ada banjir? Sudah, aku gak mau lihat. Apakah telinganya ditutup pada waktu bunyi deru air itu tutup? Saudara, dia tidak berjalan dengan apa yang dia lihat. Dia tidak berjalan dengan apa yang didengar, tapi dia berjalan dengan iman. Itulah kekristenan, saudara. Itulah kekristenan. Nah, Tuhan bilang, pergilah kamu menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Saudara, terjemahan Indonesia ada kata akan, menuju negeri yang akan kuberikan. Kata akan ini, saudara, enggak pas. Tidak pas. Sebetulnya tidak ada kata akan di situ. Jadi terjemahan Indonesia menulis kata akan itu kurang pas. Menurut pemikirannya para mungkin penerjemah, kan akan kuberikan. Tapi kalau kita lihat di teks Ibraninya, saudara, anoki noten lahem ini artinya sedang, aku sedang berikan. Karena ini adalah kata aku sedang berikan. Jadi bukan akan, tetapi sedang diberikan. Atau boleh juga telah diberikan. Jadi Tuhan itu saudara sedang memberikan. Jadi begini, Tuhan itu sedang ngasih kepada Yosua, ini loh, ayo kamu ambil. Di situ ada sungai Yordan, saudara. Ambil, langkah, saudara. Aku sedang memberikan. Dan Yosua bertindak. Tuhan bukan akan memberikan, tidak. Tuhan sedang memberikan. Begitu pasti Tuhan itu, saudara. Kalau Tuhan berkata kepada saudara, itu pasti, saudara. Kalau Tuhan mengatakan, ini buat kamu, udah pasti itu akan buat saudara. Kalau Tuhan itu berkata, karena Tuhan itu berkata pasti. Tuhan itu pasti, saudara. Dalam Alkitab tidak pernah Tuhan tidak pasti. Apa yang dijanjikan pasti diberikan. Pasti, saudara. Kalau Tuhan mengatakan ini, pasti ini. Sebab itu percayalah kepada Tuhan, saudara. Percayalah akan janji Tuhan. Dia akan memberikan. Kanaan, ini satu negeri yang sangat indah. Kanaan adalah negeri yang berlimpah air susu dan madu. Satu negeri yang makmur. Kalau Mesir, saudara, itu pengairannya semua dari Sungai Nil. Itu semua dari Sungai Nil. Dia dari Sungai Nil, air yang mengalir dari Afrika, dari Ethiopia, saudara, mengalir ke Sungai Nil. Tetapi Israel tidak. Israel dari hujan dan embun, saudara. Dia ada dari sana yang membasahi. Itu artinya saudara, Israel, kesuburan negeri Israel, itu berkat dari Tuhan. Saudara, kalau mereka meninggalkan Tuhan, negeri mereka akan habis. Israel itu hidupnya, saudara, itu dari kesuburan Tuhan. Dari air hujan dan embun dari Tuhan. Tuhan yang menurunkan. Itu hanya dari itu, saudara. Kalau Mesir dari Sungai Nil. Tapi saudara, kalau Israel meninggalkan Tuhan, maka negeri itu akan habis. Sama, kita ini orang Israel, saudara. Secara rohani Israel. Hidup kita itu berkat Tuhan. Hidup saudara itu dari Tuhan. Kesuburan kita itu dari Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Kalau orang Kristen meninggalkan Tuhan, habis dia. Habis, saudara. Kadang-kadang kita berpikir secara logika, oh aku mau begini, aku mau begini. Itu pemikiran saudara yang kadang-kala melesetkan. Kenapa orang Israel itu sudah sampai meninggalkan Tuhan? Karena dia melihat bangsa-bangsa lain
Melihat orang-orang lain, orang Edom, orang Moab, wah ini juga makmur juga, lalu mereka ikut-ikutan. Tidak saudara, hidup kita ini semata-mata dari Tuhan. Si ini nulis lagu saudara, Pendeta Boy, almarhum Boy Ogi itu dari Bandung. Dia gereja Bethel Tabernakel, dia mengatakan, ku tak dapat hidup tanpa dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Saudara, apa saudara bisa hidup tanpa Yesus? Pasti tidak. Waktu saya dengar lagu itu saya mengatakan iya. Dia adalah sumber kehidupan. Aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Sedikit pun tidak. Aku hidup dengan Yesus. Saudara, itu yang lihat saudara. Sama, Israel tidak bisa. Israel meninggalkan Tuhan, langit jadi tembaga. Tidak bisa menurunkan hujan. Itulah yang ada. Tuhan memberikan negeri ini kepada Abraham, bapak orang percaya. Nah sekarang saudara, kalau lihat setelah waktunya saudara, Tuhan menyuruh bangsa Israel mengambil haknya. Jadi gini, Tuhan memberikan tanah itu kepada Abraham, ini aku berikan. Tapi saudara, orang Israel masih ada di Mesir. Tuhan sudah kasih ya Kanaan. Kanaan ini buat kamu. Bangsa Israel masih di Mesir. Lama di Mesir, lalu kemudian dia kira-kira mungkin 400 tahun di Mesir, lalu dia masih di padang gurun. Tapi Tuhan udah pernah bilang ini negeri. Setelah kira-kira 500 tahun saudara dari itu, lalu kemudian Tuhan mengatakan sekarang kamu ambil. Jadi saudara, orang Israel masuk Kanaan bukan merebut, tidak merebut, tidak mengusir penduduk Kanaan lalu negerinya direbut, tidak. Tapi mengambil haknya. Saudara, ada orang-orang saudara yang licik ya, yang licik misalnya pernah ada satu cerita saudara, orang itu kasihan, jadi ada satu keluarga, dia orang punya, kasihan sama dia punya orang pegawai atau siapa punya, dia mengatakan ya udahlah kalau gitu kamu tinggalin rumah saya yang kosong ini, rumah saya yang kosong. Saya masih belum perlu, nanti kalau saya perlu saya ambil saudara. Dia tinggal di situ sampai beberapa tahun, sampai kira-kira 10 tahun kalau nggak salah saudara. Kemudian dia anaknya sudah besar, dia mau taruh situ, lalu sama orangnya mengatakan, oh nggak bisa, saya mau pakai, oh nggak bisa, ini sini, saya nggak mau pindah, dia bilang. Lalu kemudian ya kak ini rumah saya, kalau mau ya bapak ganti uang, saya minta uang. Ada orang yang jahat begitu saudara, licik kan. Orang Kanaan saudara tidak memberikan, Tuhan sudah mengatakan ini punya Abraham. Akhirnya Tuhan berkata kepada orang Israel, binasakan semua. Jadi orang Israel itu saudara, dia ngambil haknya. Itu bukannya merampas, bukan, tapi ambil haknya saudara. Tuhan ingin umatnya juga mengambil haknya. Saudara itu punya hak. Waktu Tuhan Yesus mati saudara, dia itu memberikan kepada saudara hak. Itu sebagai warisan. Karena saudara percaya kepada Tuhan. Saudara punya hak untuk mengambil sesuatu. Hak apa saudara? Waktu Yesus itu mati saudara,
dan dia bangkit, dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut. Dia menghancurkan segala penderitaan manusia. Dia menyembuhkan saudara. Lalu kemudian Yesus juga saudara menghancurkan pekerjaan setan, dosa. Saudara itu sudah dapat dari Tuhan kemenangan. Tuhan ingin kita juga mengambil hak itu. Jadi saudara, kesembuhan, kalau saudara percaya kepada Yesus, kesembuhan, hidup sukacita, atau itu adalah hak saudara sebagai anak Allah. Itu hak saudara. Atau seandainya kita pun mungkin kita melihat ada banyak juga orang Kristen yang sungguh-sungguh juga ngalamin sakit saudara. Sakit itu juga tidak ada masalah. Oh, itu dia sakit. Ya saudara, kalau seandainya Tuhan izinkan sakit, bahkan sampai mati sekalipun, seperti yang saya pernah singgung saudara tentang David Livingstone saudara, tapi punya iman untuk mengatasi maut. Saudara, itu yang ada. Tuhan ingin kita punya iman. Untuk apa? Mengambil hak saudara. Tapi iblis tidak kasih. Iblis tidak akan memberikan hak saudara karena iblis ingin saudara sedih, iblis ingin saudara murung, iblis ingin saudara menderita, iblis ingin saudara ketakutan. Tapi saudara mengambilnya, saudara harus melawannya. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa menikmati berkat Tuhan. Gak bisa saudara, kita harus punya iman, itu yang ada. Jadi saudaraku, kematian itu Yesus telah mengalahkan maut, penyakit, penderitaan, kemenangan itu diberikan kepada saudara. Saudara adalah pemenang, saya adalah pemenang. Saudara, iblis mencoba mengikat manusia, tetapi saudara harus melawannya. Karena kita harus hidup dalam janji-janji Tuhan. Warisan itu ada, saudara. Saudara punya warisan. Warisan itu harus saudara ambil. Ada satu kisah saudara di Chicago, saudara. Chicago dia ada satu orang, dia tinggal di Inggris. Dia itu pergi ke Amerika di Chicago, saudara. Lalu kemudian waktu pamannya mati itu ternyata pamannya orang itu orang kaya raya, saudara. Lalu pamannya mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada anak itu. Tapi anak itu dicari-cari, nggak ada. Dicari semua diketemukan, saudara. Akhirnya diketemukan, sudah jadi mayat. Dalam kondisi kedinginan, tidur di emperan hotel. Masuk hotel aja nggak bisa, dia tidur di emperan hotel, dia mati, saudara. Nggak punya uang sedikit pun. Padahal warisannya begitu banyak, saudara, begitu banyak warisannya. Ilustrasi itu untuk mengatakan bahwa sebenarnya kematian Yesus Kristus itu telah meninggalkan kekayaan, warisan kekayaan yang begitu banyak untuk kita, saudara. Yaitu kesejahteraan kita, segala hal, saudara, diberikan kepada kita. Tetapi banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa saudara punya warisan. Dan warisan itulah yang saudara harus ambil, saudara. Itu warisan. Saudara bukan orang gak punya, saudara punya warisan. Warisan hidup kekal, warisan kemenangan, warisan damai sejahtera, warisan yang banyak, saudara. Itu yang ada. Kalau saudara pakai, bisa menghasilkan banyak hal, saudara. Nah, kalau kita lihat, saudara, di ayatnya yang ketiga, Tuhan bicara kepada Yosua dengan jelas. Setiap tempat yang di atasnya kakimu akan menginjak, ini terjemahan Ibrani, aku telah memberikannya kepadamu seperti yang telah kukatakannya kepada Musa. Jadi Tuhan sudah bicara kepada Musa, setiap tanah yang diinjak, setiap daerah yang diinjak, saudara, akan diberikan. Saudara, ini caranya. Maksudnya Tuhan bicara soal tanah yang diinjak, itu adalah iman. Iman yang menginjak, iman. Ulangan 11:24, ini kan yang dikatakan kepada
Ulangan 11:24. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Saudara, Tuhan memberikan batasan. Ya, Tuhan memberikan batasan. Lalu dengan batasan itulah silahkan kamu injak. Saudara, luas yang diberikan batasan itu saudara, 300.000 mil. Tuhan itu memberikan kepada orang Israel itu 300.000 mil. Kilometer sama mil itu lebih luas mil ya. 300.000 mil saudara, luas sekali. Berapa banyak orang Israel yang ngambil? Orang Israel cuma ngambil 1/10-nya. Dia cuma ngambil 30.000 mil. Sedikit. Tuhan kasih 300. Israel cuma ngambil 30.000 mil. Kenapa? Di mana 270.000 mil? Dia tidak ambil. Dia cuma ngambil 1/10-nya saudara. Seringkali Tuhan itu saudara, ini aku punya, ambilen, ini semua ambilen. Tapi saudara, kita tidak mau mengambil. Apakah karena kita malas? Apakah kita tidak mau lakukan apapun? Musa sudah mati, Yosua menjalankan. Saudara, kalau Yosua tidak melangkah, sedikit pun tanah dia tidak akan dapat. Kalau dia tidak melangkah. Tapi pada waktu Yosua melangkah saudara, Yosua membinasakan 31 raja-raja. Saudara, kalau orang tidak melangkah, maka sejarahnya lain. Hidup ini saudara kadang-kadang menciptakan sejarah. Saudara itu punya sejarahnya sendiri. Sekarang tengah tergantung, saudara mau menciptakan sejarah enggak? Waktu Tuhan pertama kali memanggil saya, mengatakan saya baru lulus SMA saudara. Tuhan bicara, tinggalkan semua. Kamu melayani Tuhan, melayani aku. Kamu pergi ke sekolah Alkitab. Saat itu saya di kendaraan, saya mau pergi ke universitas. Saya sudah daftar di UI. Saudara, saat di UI saya suka dengan kedokteran, saya ambil kedokteran di UI. Terus juga saya ngambil di Tarumanegara, bagian dari sipil saudara. Waktu saya jalan mau ke Tarumanegara, Tuhan mengatakan berhenti di sini. Berhenti lalu kemudian turun dari mobil atau aku memberikan ke orang lain. Saya berkata, ya Tuhan saya mau. Saya berhenti di jalan saudara, saya tidak jadi ke Tarumanegara. Tarumanegara itu waktu dulu masih universitas baru. Cuman 2 swasta, Trisakti sama Tarumanegara saudara. Nah jadi turun langsung saya pulang ke rumah, saya tulis surat ke sekolah Alkitab di Beji. Kalau saya ke sana sejarah saya beda, tapi karena saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, dan Tuhan menciptakan sejarah dalam hidup saya juga. Setiap orang punya sejarah. Kalau sejarah kita bersama dengan Tuhan, maka sejarah itu baik. Pada waktu Yosua mengatakan, ya Tuhan, maka dia melangkah, dia jadi ciptaan sejarah. Sejarah itu yang paling baik adalah sejarah. Kalau sejarah itu dikaitkan dengan Tuhan, saudara, itu sejarah yang paling baik. Jadi saudara, jikalau Yosua tidak mau melangkah, sejarah orang Israel cuman sampai di tepi sungai Yordan. Ya udah, Tuhan saya nggak mau nyebrang, Tuhan saya nggak mau melangkah, aku di sini aja. Ya sudah, seringkali ada dari kita, saudara. Mari saudara, tahun 2023 kita harus mempunyai hal yang baru. Kita harus bisa melangkah. Waktu saya baca dan merenungkan ini, saya berkata ke Tuhan juga, saya mau Tuhan. Kalau Tuhan suruh menyeberang Yordan, saya seberangi. Saya bilang, kita harus menyeberang sungai Yordan yang mungkin mustahil. Ya, kita nyebrangin saudara. Sebab apa? Sebab ya Tuhan mengatakan, ini aku sudah berikan. Tetapi kenapa kamu tidak ambil?
Ini sudah diberikan, kenapa tidak diambil? Saudara, itu yang ada. Makanya saya mengatakan, ya Tuhan, saya ambil, saya berkatakan. Saudara, setiap tindakan seseorang akan mempengaruhi sejarah. Setiap tindakan saudara akan mempengaruhi sejarah. Bukan hanya sejarah bagi diri sendiri, tapi sejarah gereja, saudara. Sejarah gereja. Saudaraku, itu yang ada. Ada sejarah gereja. Ada sejarah dengan umat Tuhan. Ada sejarah dengan banyak hal, saudara, dalam persekutuan-persekutuan bersama. Sebab itu berani langkah dengan Tuhan. Saudara akan menciptakan satu sejarah bersama dengan Tuhan. Bukan untuk diriku, bukan untuk kebanggaanku. Tapi sejarah yang kita buat adalah sejarah yang Tuhan ciptakan. Tuhan ada di dalam sejarah umatnya. Tuhan ada di dalam sejarah Israel. Tuhan ada di dalam sejarah raja-raja. Tuhan ada di dalam sejarah Daniel waktu dibuang ke Babel. Pada waktu Daniel menolak, saudara, untuk makan makanan yang enak-enak, saudara. Dia sudah menciptakan sejarahnya sendiri. Lalu kemudian, saudara, Tuhan angkat Daniel menjadi seorang yang dihormati di Babel. Sampai Tuhan memberikan dia rahasia untuk bisa menafsirkan mimpi. Waktu Daniel mengatakan, aku tetap berdoa, aku kapanpun aku tetap berdoa. Walaupun dimasukkan ke lubang singa, aku tetap berdoa. Daniel menciptakan sejarah yang luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana Raja Persia menghormati Allahnya Daniel. Sangat menghormati. Waktu Sadrah, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah patung dan dia rela dibakar, saudara, daripada menyembah patung, maka Sadrah, Mesak, Abednego telah menciptakan satu sejarah di Babel. Sehingga Nebukadnezar mengatakan bahwa Tuhannya Sadrah, Mesak, Abednego adalah Tuhan yang benar. Apa kedepannya, saudara? Catatan itu ditulis oleh Daniel dan catatan itu dibaca oleh Esther. Siapa Esther? Esther adalah permaisuri Raja Ahasweros. Siapa Raja Ahasweros? Dia punya anak namanya Darius. Dan dia berkata, orang Israel kembali ke Yerusalem. Dia bangun bait Allah. Semua ada runtutannya, saudara. Kalau saya menciptakan satu sejarah, sekarang saya mengajar, saya berbicara kepada saudara, saudara menciptakan juga satu sejarah dalam hidup saudara. Saudara mau melangkah dengan Tuhan, saudara mau menjalan, itu berurutan, saudara, berkesinambungan sampai Tuhan Yesus datang. Jangan kita hidup, saudara, tidak ada cerita. Hiduplah mempunyai sejarah. Dan sejarah umat Tuhan, sejarah Kristen. Beranilah melangkah, saudara, kalau kita lihat di sini. Nah, saudara, hak atas negeri perjanjian. Hak atas negeri perjanjian itu pemberian Tuhan. Tapi memiliki itu ketaatan. Sekarang saudara dikasih surat. Ini surat buat saudara, ini hak saudara. Ambil. Pemberian surat berharga ini adalah anugerah. Tapi ngambil adalah ketaatan. Apakah kita mau taat, saudara? Tuhan sudah memberikan kepada kita pada waktu dia mati. Tuhan tidak akan memberi sesuatu kalau saudara belum siap. Saudara, kalau misalnya kita, kok Tuhan kok begini-begini aja, begini-begini aja, begini-begini saja. Saudara, apakah kita benar-benar menginginkan apa yang dapat dari Tuhan? Saudara, mungkin ayat ini juga bicara kepada saya untuk kita mikirkan, untuk melangkah, melakukan sesuatu. Tuhan telah menempatkan di hadapan kita, saudara, banyak pintu yang dibuka. Apakah kita mau masuk dan mengambilnya? Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, harus kita ambil, kita harus melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan. Saudara, masuk negeri Kanaan itu bagaimana? Serem, saudara. Serem masuk negeri Kanaan.
Di sana ada penjaga-penjaga, raksasa-raksasa yang hebat-hebat, yang jago-jago berkelahi, jago perang, wajahnya bengis, yang disebut dengan nama Anakim. Saudara, itu raksasa tinggi besar, sudah hebat. Sampai orang Israel waktu lihat raksasa itu maunya lari saja. Pada waktu saudara mau mengambil dan menikmati janji Tuhan, depan saudara ada raksasa. Waktu Daud mau menghadapi, mau kira-kira Tuhan mau lantik menjadi panglima dan nanti jadi raja. Di hadapan dia ada raksasa namanya Goliat. Raja Saul aja menyerah. Panglima Abner menyerah. Semua menyerah. Itu tapi Daud tidak menyerah. Dia pegang, sudah dihadapi, dia mengatakan, singa dan beruang aku lawan. Apalagi kamu kayak anjing begitu saja. Goliat dianggap seperti anjing. Saudara, yang sekali tendang lari. Itu luar biasa imannya luar biasa. Daud itu waktu remaja imannya itu luar biasa. Dia mengatakan seperti itu saudara. Singa sama beruang aja aku gak takut. Beruang tarik janggutnya, singa saya pukul kepalanya. Apalagi kamu. Wah, ini raksasa iman saudara. Tapi sekarang waktu masuk itu penduduk Kanaan itu tinggi-tinggi namanya bangsa Anakim yang ada di Hebron saudara. Harus punya iman. Harus punya iman. Kalau enggak mundur. Tuhan janji akan menyertai. Ada banyak hal yang menakutkan. Ada banyak hal yang menyeramkan saudara. Tapi Tuhan mengatakan aku menyertai. Dan ini penting. Kalimat aku menyertai penting. Tuhan bicara kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil kemana-mana. Aku menyertai kamu. Saudara, murid-murid tidak pernah ngebayangkan bahwa dia akan pergi ke seluruh dunia. Petrus akan pergi sampai ke daerah lain, sampai ke Babel. Paulus akan keliling saudara seluruh daerah-daerah sampai dia ingin juga pergi ke Spanyol, saudara. Thomas sampai pergi ke India. Andreas sampai pergi ke Moskow, saudara. Mereka pada pergi, saudara, ke mana-mana. Itu tidak pernah kebayangin. Ada raksasa yang menakutkan. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Cukup kata itu, saudara. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan menyertai saudara? Cuman itu saudara. Saudara butuh apa? Mau disertain siapa? Kita bilang, Tuhan, asal Engkau menyertai aku. Asal Engkau menyertai aku. Apapun raksasa, apapun aku hadapi. Asal Tuhan menyertai aku. Saudara, disertai Tuhan itu nomor satu. Disertai Tuhan itu nomor satu. Saudara, biar saudara mengamini hal itu, melangkah. Memang melangkah itu sulit. Tapi Tuhan ingin kita melakukan sesuatu, saudara. Tuhan telah memberi kita segala berkat rohani di dalam Kristus, saudara. Tetapi untuk hidup dalam keberkatan, kita harus melangkah dengan iman. Tuhan sudah memberkati saudara. Pada waktu Tuhan naik ke sorga, tangannya selalu begini. Sampai ke sorga tangannya begini, saudara. Jadi waktu murid-murid lihat sampai Tuhan tuh jadi kecil kelihatannya saudara. Tangannya masih begini. Artinya dia memberkati semua sampai dia naik ke sorga. Itu sudah ada. Tapi untuk mengambil itu semua adalah ketaatan, adalah iman. Aku taat kepadamu Tuhan. Aku taat. Saudara, ketaatan kepada Tuhan itu bukan cara-cara logika manusia. Bukan cara-cara yang penipuan, tetapi ketaatan kepada Tuhan ada satu kebenaran. Saudara, baru kita bisa menikmati. Tuhan beri kepada saudara keselamatan. Tuhan memberikan saudara sebanyak hal. Kita terima dengan iman. Saudara, jika ada orang bisa menikmati janji Tuhan, saudara, dan juga ada yang tidak, tergantung iman masing-masing. Saudara, milikilah iman. Milikilah iman.
Hak waris itu sudah diberikan kepada kita. Tuhan bicara kepada Yosua supaya tanah itu diinjak. Tidak semua tanah itu saudara yang dibatasi oleh Tuhan. Kalau Tuhan membatasi segini saudara, dia hanya menginjak yang dibatasi, tidak boleh menginjak yang di luar. Tuhan membatasi Yosua. Yang diinjak hanya sepetak ini saja, 300.000 mil aja. Yang lain tidak. Sana nggak boleh diambil, punya orang Moab. Sana nggak boleh diambil, punya orang Edom. Sini nggak boleh diambil. Tuhan sudah bagi-bagi saudara, hanya ini saja. Tetapi waktu memberitakan Injil Tuhan bilang apa? Pergilah kamu ke Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria. Apa cukup 3? Tidak. Seluruh dunia, ujung bumi. Jadi pemberitaan Injil tidak dibatasi. Tuhan menyuruh mereka pergi ke semua, tidak ada batasannya saudara. Dan Tuhan menaruh orang-orang. Kalau begitu, batasan ini apa? Apa yang dimaksud batasan dari ini? Batasan itu adalah jabatan masing-masing. Ada orang dibatasi saudara dalam jabatannya. Ada orang yang menjadi seorang guru. Dia mengambil seluruh bagian-bagian dari pengajaran. Ada orang jadi penginjil, dia mengambil seluruh bagian dalam penginjilan. Ada orang sebagai siapamu kepemimpinan, dia ambil bagian semua. Sama dengan orang kerja saudara. Orang kerja dia memangnya bagiannya bidangnya di sini cocoknya. Dan dia akan menggeluti sini. Ada yang bagiannya cocoknya menggeluti di sini saudara. Terus saudara dia menggeluti banyak saudara. Sampai bisa. Saudara, saya baca satu artikel bilang itu dia bilang katanya gerainya roti boy udah kemana-mana katanya. Wah, memang bidangnya dia di situ saudara, roti boy itu saudara, sampai ada di mana-mana. Ya udah, dia mau buka di mana-mana silahkan. Tapi itu roti boy saudara, tidak boleh yang lain kali. Saudara, apakah batasannya gitu? Sepertinya batasannya itu. Dan kita ada di dalam bidang masing-masing yang Tuhan berikan. Saudaraku, lakukan. Tuhan bilang ladang sudah menguning siap dituai, tapi penuainya enggak ada. Mengapa? Apakah kurang? Seringkali bukan, tapi karena tidak mau saudara melangkah. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku kenal janjimu, aku Tuhan keinginanmu, aku kenal semua, mari kita melangkah. Saudara, doakan saudara. Kalau Tuhan memangnya buat sesuatu buat kita, lalu kemudian kita memang harus menyeberang Yordan. Apa maksudnya menyeberang Yordan? Nanti kita tanya Tuhan, saudara. Kita harus menyeberang Yordan. Saudara, kita harus menyeberang Yordan. Tuhan menyuruh bangsa Israel injak. Setelah menyeberang Yordan, itu negeri itu diinjak semua. Saudara, semua diambil. Oh, saudara dapat. Luar biasa hidup dalam janji Tuhan. Kalau saudara bisa hidup di dalam janji Tuhan itu sangat menyenangkan dan sangat menyenangkan saudara. Hidup dalam janji Tuhan. Saudara tidak akan memikirkan yang lain. Tetapi itu semua itu ada dan semua itu baik dan semua itu mengalir saudara. Indah. Ada kehidupan yang indah yang saya kadang-kadang dambakan juga saudara. Dalam hidup itu menjadi penyalur. Itu juga indah. Kenapa saudara? Satu hamba Tuhan, dia cerita saudara, bahwa hidupnya itu seperti itu ya, pendeta Yusak saudara. Dia berkata begini, kalau dia misalnya dapat uang saudara, kalau dia dapat uang, dia berdoa ke Tuhan, Tuhan uang ini buat siapa Tuhan? Tuhan bilang, kasihkan ke dia ambil dia kasihkan aja. Tuhan, dia dapat uang lagi, ini buat siapa? Kapan tuh dia cerita katanya anaknya itu kepengen pergi ke Belanda, dia nggak ada uang, terus dia berdoa, tiba-tiba dapat duit, dia bilang Tuhan uang ini kasih siapa? Apakah buat pekerjaan ini, apa buat ini? Tuhannya bilang kasihkan ke anakmu. Lah kenapa mesti kasih dia? Dia juga berdoa pengen ke Belanda, akhirnya dikasih saudara. Jadi dia tuh nggak punya. Apa kamu punya uang? Nggak punya. Apa kamu punya simpan? Nggak punya. Lah tapi kamu kaya. Aku bisa melakukan memberi ini. Dia kaya, tapi dia tidak punya. Tapi dia bisa seret nyalur. Apakah dia punya pikiran tentang kebingungan? Enggak. Saudara, hidupnya seperti
seperti itu. Oh, itu hidup yang gak punya banyak pikir, dapat dari Tuhan, iya. Nanti dia doa lagi, Tuhan kasih lagi, karena iya. Nanti kalau ada lagi, iya. Kalau misalnya Tuhan bilang ini buat kamu, ya dia pakai buat saya. Selain hubungannya dekat dengan Tuhan, dia punya bebas dari apapun, saudara. Ada orang-orang yang seperti itu, saudara. Yang tidak mengatakan, oh ini aku simpan, enggak, saudara. Dia bilang ini buat siapa? Ya udah kasih aja. Saudaraku, itu banyak orang-orang yang indah-indah kalau saya lihat, saudara, hidup yang demikian. Nah sekarang saudara, kita mulai masuk ke sana. Tadi saya katakan bahwa mereka cuman ambil berapa, saudara? Kalau kita lihat di sini, saudara, batasan hanya 300.000 mil persegi. Tapi cuman bisa dapat 30.000 mil sedikit, 1/10. Sayang. Tapi itulah imannya orang Israel sampai di situ. Imannya orang Israel di situ. Tapi imannya Daud enggak. Dia dapat lebih banyak lagi, saudara, dapat lebih banyak lagi. Saudara punya iman seperti apa? Mari kita kumpulkan iman-iman kita masing-masing, saudara. Saya punya iman, saudara punya iman. Iman ditambah iman, saudara, tambah iman, saudara. Ya mungkin imannya bisa lebih banyak lagi, saudara. Mungkin bisa lebih daripada iman sebesar biji sesawi, lebih banyak lagi. Kalau kita mulai melangkah, Tuhan apa yang Tuhan mau. Saudaraku, bahwa Tuhan menyuruh kita punya gereja di Malang, bukan dibiarkan begitu saja, tidak, saudara. Pasti Tuhan punya sesuatu. Jadi bukan dibilang, oh aku dirikan, ya sudah. Tidak, saudara. Saya percaya enggak. Tuhan juga memberikan tempat bukan begini. Itu yang kita harus berdoa dan kita melangkah, saudara. Karena saya percaya tidak begitu. Masa Tuhan dirikan cuma dibiarkan begitu saja? Kan enggak. Itu enggak mungkin, saudara. Ya, nah minggu lalu saya berkata kepada saudara juga tentang mengklaim di dalam keluarga. Saya ingatkan lagi, saudara. Tuhan punya janji, saudara, bahwa ini janji Tuhan yang diberikan kepada saudara yang keluarganya ada yang belum kenal Tuhan. Tuhan mengatakan kalau satu orang sudah terima Yesus, Tuhan punya rencana sekeluarga ini terima Yesus. Saudara klaim janji itu dengan ya seperti yang saya katakan di dalam kasus Yosua, injak itu tanah itu. Jadi itu yang Tuhan janji, saudara harus berkata, Tuhan ini janjimu Tuhan, aku injak dalam nama Yesus. Atau aku klaim dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan ini janji Tuhan. Ya. Saudara lihat, saudara tunggu, tidak peduli saudara punya suami atau saudara punya orang tuh keras kayak apa, tidak peduli saudara. Saudara harus punya iman. Tuhan saya klaim dalam nama Yesus. Saudara lihat, karena saudara sudah menginjak janji Tuhan, pasti dia balik. Dia datang ke Tuhan. Kenapa? Karena udah dijanjiin Tuhan. Lalu mengapa sampai sekarang kok kita udah doa-doa belum diambil? Iya, iman kita kurang besar. Berapa saudara yang belum ada? Misalnya saya ya, di sini ada beberapa saudara juga yang suaminya belum kenal Yesus. Ada yang ini yang belum kenal. Kenapa saudara mengatakan, Tuhan, ingat ya Tuhan ya ini. Itu sama juga dengan saudara menginjak tanah negeri Kanaan. Saudara katakan Tuhan ini ya Tuhan. Di dalam bidang ini Tuhan ini ya Tuhan. Lalu kalau nanti saudara bukan misalnya saudara cuma di keluarga kecil ya. Bapak, ibu, anak ya. Nanti Tuhan akan lebarkan saudara kepada nenek, saudara, family. Nanti Tuhan akan lebarkan semua. Tuhan lebarkan semua. Dan saudara mengatakan Tuhan aku ambil. Tuhan aku ambil. Setelah keluarga kecil saudara dapat, naik tingkatkan saudara punya iman. Tuhan aku ambil. Saya punya adik, aku ambil, saya punya ini ambil. Setelah itu tingkatkan saudara. Saya juga akan juga melakukan itu. Karena saya lihat, kadang-kadang saya mikir, jangan-jangan gak kebetulan Tuhan jadikan saya ketua RT. Wah jangan-jangan tetangga-tetangga saya juga ini ada. Kemarin kapan tuh ada yang berkelahi saudara. Saya mesti datang damaikan, tapi dia senang bisa. Daripada kamu berkelahi awas lu ya saya bilang. Wah saudara bereskan. Tuhan sekarang saya mau injak lagi, saudara klaim dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara. Jadi saudara kita coba lakukan begitu. Kalau iya saudara nanti kita lihat ada banyak hal
yang datang kepada saudara. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita buat. Karena kenapa? Karena itu adalah janji Allah. Itu adalah janji Allah. Sekarang saudara lihat, ingat-ingat. Saudara punya siapa yang belum dalam Tuhan. Dan saudara mulai melangkah. Pasti saudara, saya yakin pasti. Jangan ragu saudara, jangan dibingungkan oleh raksasa. Oh dia kan rumahnya sini, oh dia kan rajin sekali ibadahnya, oh dia kan begini. Tidak usah bingung. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan, itu hak, itu ada. Dan aku minta dalam nama Yesus. Minta dalam nama Yesus. Ya saudara, itu salah satu konkret kecil yang saudara bisa lihat. Bagaimana dalam dunia pekerjaan? Saudara, dalam dunia pekerjaan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara menderita, dan Tuhan ingin pakai saudara. Ada banyak hal yang pekerjaan Tuhan yang membutuhkan saudara. Sebab itu saudara, di dalam pekerjaan saudara, saudara tidak boleh tinggalkan Tuhan. Kenapa? Ingat, tanah Israel itu datangnya dari utak atas, hujan dan embun. Kalau saudara mulai tinggalkan, banyak hal tinggalkan, saudara akan mengalami kekeringan. Karena kita tuh dari berkatnya dari hujan dan embun dari Tuhan. Jadi sesibuk-sibuk saudara harus punya waktu. Kadang-kadang saya ngelihat beberapa orang masih bergulat di dalam persoalannya sendiri. Sampai tidak hadir dalam tempat ibadah. Karena mungkin ada macam-macam saudara. Kita doakan supaya mereka pada punya iman untuk melangkah dengan iman. Ciptakan sejarah saudara. Ciptakan sejarah hidup saudara bersama dengan Tuhan. Jangan sejarah. Saudara lihat apakah di dunia banyak sejarah lain? Banyak. Hammurabi dari Babilonia. Di Cina juga ada sejarah Kaisar Huangti, kaisar macam-macam saudara. Apakah masuk sejarah Tuhan? Tidak. Ada banyak sejarah umat Tuhan yang sangat indah. Dan sejarah umat Tuhan dicatat oleh Tuhan dalam bukunya Tuhan. Walaupun kita kecil, kita punya sejarah dengan Tuhan. Kita akan berdoa. Mari pemain musik, kita akan menyanyikan satu nyanyian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi nyanyian ini. Kita juga berdoa nanti, saudara Ina ya. Hah? Oh, kakak dari saudara Ina, ini kurang ya, di Solo ya, lagi sakit. Kita punya, nah ini salah satu yang kita harus klaim ya, saudara. Tuhan pasti menolong karena ada saudara Ina yang percaya kepada Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus. Saudara, kita menang bersama Yesus Tuhan. Menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
Roh Kudus turun. Sekali lagi, Ku menang, ku menang Tuhan, bersama Yesus Tuhan. kami percaya ini Ku menang bahwa di kami menang dalam bersama peperangan. Engkau Tuhan. Ku menang atas Engkau sudah segala memberikan setan. kepada kami hak. Haleluya, haleluya, ku menang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dia hidup. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Bapa dalam sorga, kami percaya firman-Mu. Engkau mati meninggalkan warisan. Warisan itu diberikan kepada kami, yaitu warisan kemenangan. Menang atas dosa, menang atas dunia. Menang atas segala penyakit, menang atas apapun juga dari penderitaan. Karena Tuhan sudah menang. Warisan itu ada pada kami. Kami ingin menikmati kehidupan. Kami ingin menikmati semua, termasuk gereja di tempat ini. Kami tahu Tuhan membuat tidak kebetulan ada gereja di tempat ini. Kami tahu Tuhan sedang berbuat. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan untuk kami mengklaim dengan iman untuk menginjak semua ya Tuhan yang Tuhan janjikan itu untuk ada sehingga memenuhi tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami melakukan bersama dengan Engkau. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan umat-Mu yang saudara-saudaranya, suami atau istri atau anak yang belum di dalam Tuhan. Engkau telah berjanji juga Tuhan. Sebab itu hari ini juga kami ngambil Tuhan. Kami ambil Tuhan. Kami tahu iblis tidak akan membiarkan. Iblis akan pertahankannya, tetapi kami ambil dan paksa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ambil Tuhan, jiwa-jiwa yang ada, kami ambil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau lepaskan dari kuasa si jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, ada banyak hal yang Kau berikan. Hari ini juga kami berdoa buat kakak daripada Ibu Ina Tuhan, yang dalam keadaan sakit leukemia di Solo. Tuhan Yesus, karena anak-Mu datang kepadamu, dia menceritakan dan itu juga miliknya. Sebab itu kami minta kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kuasa Tuhan ada dan bekerja. Bapa di sorga, kami percaya, kami punya iman Tuhan. Iman kami itu Tuhan ada, ya Tuhan. Kecil pun Tuhan, tapi iman kami ada kepadamu Bapa. Engkau yang bekerja. Tuhan, tolong semua umat-Mu, tolong anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dengan anggurnya yang ada dipersiapkan. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Saudara, periksa diri saudara di hadapan Tuhan. Karena perjamuan kudus untuk
orang-orang yang mau hidup suci di hadapan Tuhan. Saudara, dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami ingin masuk dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami memeriksa diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami memeriksa diri kami Tuhan, benar Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan. Kami dikuduskan, kami disucikan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Saudara dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara kita angkat tubuh Tuhan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, saudara angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Terima kasih banyak Bapak. Oleh darah anak domba kami memperoleh kemenangan dari Engkau yang gemilang. Oleh darah anak domba kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami hidup dari Engkau ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saya berikan kepada Pak Andi. Puji Tuhan Bapak Ibu, pengumuman yang ada untuk 1 minggu ibadah gereja kita. Hari Rabu kita ada doa dan pendalaman Alkitab di tempat ini jam 6 sore. Hari Jumatnya kita ada doa dan puasa jam setengah 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu bisa hadir, kalau tidak ada waktu karena mungkin masih bekerja dan lain sebagainya, bisa tetap ikut di dalam puasa di tempat masing-masing. Hari Minggu ibadah seperti biasa jam 7:30 pagi, dan minggu depan ada ibadah pria dan wanita sudah ibadah raya. Alpetnya terus Bapak Ibu baca, renungkan, dan terus ambil waktu untuk bisa berpuasa gitu ya, supaya kita boleh semakin mendekat kepada Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus kami rasakan. Terima kasih buat pagi hari ini, kalau kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kesempatan yang indah Tuhan, Kamu pakai dengan sungguh untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan terus hidupi firman-Mu supaya kami boleh hidup lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang sungguh lebih daripada hidup.
Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, berkat-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang sempurna di setiap Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, semua jemaat-Mu tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan, berkati pelayanannya, kesehatannya, hidup rumah tangganya. Tuhan semuanya biarlah senantiasa boleh memperkenankan dan menyenangkan hati Tuhan. Semua Tuhan, rumah tangga jemaat-Mu terus ada dalam perlindungan yang daripada-Mu, hidup nikah mereka Tuhan, hidup nikah semua jemaat-Mu Tuhan, pekerjaan nafkah jemaat-Mu Tuhan, juga studi apapun yang menjadi pergumulan daripada semua sidang jemaat-Mu Tuhan, Kau mendengar bahkan lebih dari yang kami doakan, harapkan Tuhan, Kau yang menyediakan. Terima kasih, sebentar kami akan berikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan sucikan sehingga Tuhan persembahan yang ada boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia kami taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden kami Tuhan, dan semua pejabat TNI, Polri dan semua Tuhan jajaran yang ada Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan di dalam lubuk hatiku. Amin. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah dan tetes air mata, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menuntun, Kasih-Mu menuntun langkahku, cinta-Mu menopang hidupku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, sungguh penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih, amin, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, amin, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Bapa dalam sorga,
buat semua yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu jemaat-Mu sudah mendapat berkat dari Tuhan, berkat secara rohani, berkat juga secara jasmani, karena hidup kami dari Engkau ya Tuhan. Kami terikat dengan Engkau dan kami ada di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih buat warisan yang Kau berikan kepada kami, warisan di dalam karena kematian Engkau ya Tuhan. Kau meninggalkan banyak kepada kami, kemenangan, janji-janji yang luar biasa, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun, tetapi Engkau memberikan bagi kami dan kami memilikinya. Ajar kami untuk bisa menikmati janji-Mu, mengambil semua janji-Mu, mempunyai iman. Beri kepada kami tambahan iman Tuhan. Berikan kepada kami jemaat-Mu sini tambahan iman untuk bisa melangkah dengan Engkau. Bapa dalam sorga, terima kasih. Berkati semua yang hadir hari ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus akan seluruh anak-anak-Mu, pekerjaan-Mu. Kami bawa juga Tuhan negara dan bangsa kami yang kami cintai, supaya Tuhan tetap dalam naungan Engkau, dalam kontrol-Mu ya Tuhan, supaya tidak ada kekacauan, pengacauan, tetapi semua dalam kontrol-Mu ya Tuhan. Kau pegang Tuhan, baik presiden kami maupun semua aparat yang ada, kuat di dalam Engkau untuk menegakkan kebenaran di negara kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang ya Tuhan, Engkau memimpin kami sampai di perjalanan dengan tidak satu kurang apapun. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pulang dengan membawa segala berkat kasih karunia yang menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, adalah milik saudara sekalian, karena saudara adalah warisan itu. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Roh Kudus, persekutuan yang ada di demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Oh, menang besar di pihakku, ya oh. Menang besar di pihakku, haleluya. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan memberkati saudara sekalian, puji Tuhan.